Halo semua, perkenalkan nama saya Octavianus Galso Prakoso dengan NIM 225314058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik skripsi saya, yaitu adalah implementasi YOLO versi 11 untuk klasifikasi kualitas daun teh. Alasan saya mengambil topik ini adalah karena kesukaan saya dalam minuman teh. Dan minuman teh sendiri sudah terkenal dan digemari oleh banyak orang. Oke, latar belakang dari penelitian saya ini adalah kualitas teh itu bergantung pada kesegaran daun teh. Namun, untuk menentukan kualitas daun teh dengan tenaga kerja manual atau secara manual tidak efisien karena membutuhkan banyak tenaga kerja yang ahli dan membutuhkan waktu yang banyak juga. Lalu, untuk mengatasi masalah ini, teknologi computer vision dapat membantu untuk mengklasifikasikan daun teh secara otomatis, terutama dengan menggunakan algoritma YOLO, khususnya YOLO versi 11 yang terbaru, bisa dibilang adalah algoritma yang cocok untuk mendeteksi daun teh ini, karena dia dapat mendeteksi dengan cepat dan akurat dalam satu langkah inferensi. Untuk masalah yang akan dihadapi atau yang saya hadapi dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana membangun sistem deteksi objek dengan YOLO versi 11 untuk klasifikasi kualitas daun teh. Bagaimana cara saya mengukur akuransi dan kecepatan sistem, dan apa dampak implementasi sistem bagi pengguna. Untuk tujuan-tujuan saya dalam penelitian ini ada 3, yaitu membangun sistem klasifikasi daun teh yang berbasis YOLO versi 11 ini, mengukur performa model ya, seperti dalam akurasi, kecepatan maupun presisi, dan mengevaluasi efektivitas sistem bagi pengguna. Agar saya tidak menyimpang terlalu jauh, saya menetapkan batasan penelitian, yaitu yang pertama ada fokus pada implementasi YOLO versi 11 tanpa membandingkan dengan algoritma lain. Yang kedua adalah penetapan kategori dari kualitas daun teh atau dataset image yang akan saya gunakan, di mana itu adalah dibagi jadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah T1, di mana berisikan gambar dari daun teh dengan umur 1 hingga 2 hari dengan kualitas terbaik. Lalu T2 adalah umur 3-4 hari, T3 adalah umur 5-7 hari, dan T4 adalah daun teh dengan umur yang lebih dari 7, di mana ini sudah tidak layak seduh. Yang ketiga adalah hasil dari penelitian ini merupakan prototipe aplikasi dalam bentuk website ataupun desktop dan bukan sistem produksi. Oke, landasan teori dari penelitian saya ini ada 3. Yang pertama adalah deteksi objek, di mana ini adalah untuk menemukan posisi kelas objek dalam citra menggunakan bounding box. Yang kedua ada YOLO atau algoritma inti saya, di mana dia adalah algoritma dengan proses deteksi dalam satu langkah atau bisa dibilang real time. Lalu yang kedua adalah menghasilkan koordinat, confidence, dan kelas objek. Dan YOLO sendiri, terutamanya YOLO versi 11, memiliki attention mechanism dan multi-scale detection. Lalu yang ketiga adalah CNN, mengekstrak fitur visual dalam image seperti tepi warna dan tekstur daun. Oke. Berikut adalah beberapa penelitian yang saya gunakan. Yang pertama adalah Kau et al. Dari tahun 2023, di mana dia menggunakan YOLO versi 5 untuk dan berhasil mencapai akuransi 98,2% dengan kecepatan 4,7 ms per frame. Lalu yang kedua ada Zeng Zedwang et al. Tahun 2024, yang dimana dia menggunakan YOLO versi 8 ditambah attention dan mencapai MAP yang naik sebesar 2,81%. Lalu yang ketiga dan keempat berasal dari tahun 2025, yaitu ada M. Wang et al. Dengan YOLO versi 8S dan mencapai akurasi 92,7%. Lalu ada Yu et al. Dengan YOLO versi 8 Improve dengan akurasi 96,4% dan 126 fps. Penelitian-penelitian ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa YOLO efektif untuk klasifikasi daun teh. Oke. Lalu yang
Selanjutnya adalah dataset yang akan saya gunakan. Datasetnya sendiri berisi dataset image atau berupa dataset image, di mana dia berasal dari Mendeley yang dipublish tahun 2024 tanggal 2 Januari oleh Kabir et al. Dengan nama T-Leaf X Quality. Dataset ini memiliki total sebanyak 2.208 gambar daun yang diambil dari kebun teh yang berasal dari Bangladesh. Dan dia sudah terbagi menjadi 4 kategori, sesuai yang saya katakan sebelumnya. Lalu kategori T4 tidak cocok untuk menjadi bahan pembuatan teh. Nah, selanjutnya ada metode penelitian, di mana tahapan utamanya terdiri dari 4, yaitu ada preprocessing, ekstraksi fitur, training model YOLO versi 11, dan evaluasi model. Untuk preprocessing datanya, saya menggunakan 3 hingga 4, yaitu ada resize, di mana dia mengubah semua ukuran gambar menjadi 400 x 416 pixel agar sesuai dengan input model YOLO dan sesuai dengan komputasi laptop yang saya gunakan. Karena 416 sendiri lebih ringan daripada standar yang YOLO gunakan, yaitu 640. Yang kedua ada augmentasi, dilakukan rotasi, flipping, dan pengaturan brightness untuk menambah variasi data dan mencegah overfitting, di mana kedua hal ini bisa dibilang cukup penting untuk kita lakukan agar dataset yang akan kita gunakan dalam membangun model memiliki variasi dan memastikan datanya siap digunakan oleh model itu sendiri. Lalu yang ketiga ada normalisasi, di mana nilai pixel diubah ke rentang 0 sampai 1 menggunakan rumus normalisasi yang ada. Dan ini bertujuan agar model lebih stabil saat training. Untuk rumusnya sendiri adalah X dikurang X min per X max dikurang X min, di mana X itu adalah nilai pixel asli. Lalu ada ekstraksi fitur. Pada tahap ini kita akan menggunakan algoritma CNN yang bertugas untuk mengenali bentuk, warna, dan tekstur daun sebagai ciri pembeda antara kategori kualitas, atau bisa dibilang filter konvolusi, di mana dengan rumusnya ini adalah X sendiri merupakan pixel dan pixel input, dan W adalah kernel atau filter, dan hasil dari ekstraksi ini akan menjadi fitur numerik yang digunakan YOLO versi 11 dalam proses klasifikasi. Lalu yang keempat atau selanjutnya adalah transformasi output jaringan, di mana setelah semua data dipersiapkan, kita akan mulai masuk ke YOLO. Namun untuk memasukinya, kita perlu mengubahnya menjadi bounding box absolut terlebih dahulu, yang berisikan X1, Y1, X2, Y2 atau koordinat, lalu ada confidence dan class probe. Nah, model yang pertama atau model yang akan kita gunakan ini adalah YOLO versi 11, di mana gambar akan dibagi menjadi grid ukuran kali ukuran yang kita bisa pilih, dan di setiap grid ini memprediksi bounding box secara koordinat dan menghasilkan confidence score dan menentukan kelas objek. Rumus prediksinya umum atau utama adalah prediksi sama dengan X, Y, W, H, C, di mana C adalah confidence score-nya, lalu ada P1, P2, hingga P seterusnya. Di mana P itu adalah probabilitas kelas daun teh ke I. Untuk X, Y, X, W, X, Y itu adalah titik pusat bounding box. WH itu adalah lebar dan tinggi objek. CP atau C itu adalah tingkat keyakinan deteksi. Dan P tadi, seperti yang saya bilang, adalah probabilitas kelas daun T. Nah, selanjutnya kita akan mengubah transformasi output jaringan. Untuk mengubah hasil keluaran mentah dari jaringan YOLO versi 11 menjadi koordinat yang nyata, bounding box atau bounding box-nya di citra ini kita perlu membagi gambar menjadi grid X kali X, di mana setiap grid akan menghasilkan 4 nilai prediksi. Yang pertama ada BX, lalu BY, BW, dan BH. Dengan keterangan T itu merupakan nilai prediksi mentah dari jaringan. Lalu C-nya itu merupakan koordinat grid cell tempat prediksi dilakukan,
P adalah dimensi anchor box, lalu alpha atau sigmoid untuk membatasi nilai antara 0 sampai 1. Nah, langkah ini itu mengubah output jaringan menjadi koordinat yang bisa divisualisasikan langsung pada gambar daun teh. Lalu yang ketiga adalah perhitungan EOU atau intersection over union, di mana ini merupakan penilaian atau menilai seberapa besar tumpang tindih antara bounding box hasil prediksi dengan bounding box asli atau ground truth-nya. Rumusnya sendiri adalah area interest dibagi area union, di mana area interest ini adalah luas area di mana kedua kotak prediksi dan asli saling tumpang tindih. Istilahnya area irisannya lah. Lalu ada area union nih. Ini adalah total luas area yang dicakup oleh kedua kotak tersebut jika digabungkan. Lalu ada BPRED adalah luas kotak prediksi dan BGT adalah luas kotak aslinya atau ground truth-nya. Yang keempat ada penentuan TP, FP, dan FN, atau bisa dibilang matching rules-nya. Setelah proses non-max suppression atau NMS tadi, atau IOU-nya dari gambar terhadap setiap kelas, hanya prediksi terbaik yang disimpan, atau memenuhi syarat istilahnya. Di mana interpretasinya adalah true positive, yaitu adalah model mendeteksi objek, klasifikasinya benar, seperti menebak kucing dengan itu memang kucing, lalu lokasi kotaknya atau bounding box-nya pas, di mana IOU-nya lebih tinggi dari 0,5 atau bisa dibilang 0,5 itu adalah standarnya. Lalu ada false positive, di mana dia model ini mendeteksi sesuatu yang sebenarnya tidak ada, bisa dibilang deteksi hantu lah. Lalu yang kedua adalah model salah klasifikasi. Harusnya itu anjing tapi malah dibilang kucing sama si model ini. Lalu model menemukan objek yang benar tapi kotaknya tidak pas atau IOU-nya kurang kecil kurang dari 0,5. Lalu ada false negatif di mana objek yang sebenarnya ada di gambar bisa dibilang terlewat atau gagal dideteksi oleh model. Nah, setelah hasil ini didapatkan, maka kita bisa lanjut ke bagian analisa dan melakukan evaluasi terhadap model ini. Di mana evaluasi yang pertama adalah evaluasi yang sering kita gunakan, yaitu precision recall dan F1 score. Di mana dengan menggunakan 3 rumus yang ada ini, kita dapat mencari ketetapan dan dalam mendeteksi beberapa persen banyak objek yang berhasil ditemukan dari jumlah yang seharusnya, serta membuat model seimbang. Rumus pada umumnya itu adalah precision sama dengan TP, atau bisa dibilang yang tadi, truth proof-nya, dibagi TP ditambah FP. Recall-nya itu hampir sama, tapi untuk pembaginya adalah TP ditambah FN. Lalu untuk F1-nya adalah 2 dikali precision dikali recall per precision ditambah recall. Nah, selanjutnya adalah perhitungan AP dan MAP. Ini untuk mengukur akurasi model secara keseluruhan dari seluruh prediksi. Jadi langkah-langkah dari skripsiku ini adalah urutkan semua prediksi berdasarkan final score atau confidence dikali class probe. Buatkan grafik precision atau recall curve-nya dan gunakan interpolasi untuk menghitung average precision dalam kurung EP atau singkatannya EP. Karena hanya ada satu kelas daun teh, maka MAP sama dengan AP, di mana rumusnya adalah di bawah ini. Lalu selanjutnya ada evaluasi model yang ketiga, yaitu mean IOU atau rata-rata IOU pada TP, di mana rata-rata skor dari IOU ini dari semua kelas yang ada dalam evaluasi. Rumus ini merupakan standar emas dan paling umum digunakan untuk mengevaluasi model image segmentation atau segmentasi dalam gambar, di mana tugasnya memberi label pada setiap pixel. Rumusnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, lalu ada selanjutnya loss function lah, bisa dibilang. Mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya dan menjadi dasar proses
backpropagation saat training, di mana YOLO sendiri dia ada dua rumus. Yang pertama versi klasik dari loss YOLO, yaitu versi YOLO versi 1 sampai YOLO versi 3, di mana L totalnya adalah L bbox ditambah L objection ditambah L class dengan cara mencari seperti ini. Lalu versi yang selanjutnya adalah versi yang digunakan di versi 5 hingga seterusnya, di mana ini dipisah menjadi 4. Yang dipisah sendiri adalah loss function-nya, agar dapat menyeimbangkan penalti antara area yang mengandung objek dan area yang kosong. Secara konsep, kedua rumusnya tetap mengukur kesalahan lokasi, keyakinan, dan klasifikasi. Namun, perbedaannya hanya bentuk formula, di mana rumus ini versi generalisasinya digunakan pada YOLO versi 5 dan hingga versi 11, di mana rumusnya adalah di bawah berikut ini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan perhitungan manual atau tahap penelitiannya, di mana untuk kali ini kita akan menggunakan 3 data dummy. Yang pertama adalah image 1 dengan X1 50, Y1 60, X2 150, Y2 150, dan centernya 100 sampai 130, width-nya 100, height-nya 140, areanya adalah 14.000 pixel kuadrat. Nah, dan image kedua adalah sebagai berikut, image ketiga adalah sebagai berikut. Nah, untuk melakukan perhitungan manual, kita akan menghitung secara manual menggunakan rumus yang sudah disiapkan sebelum-sebelumnya, di mana kita akan mulai dari pre-processing hingga pelatihan model. Yang pertama adalah transformasi output jaringan terlebih dahulu. Seperti seperti teks berikut, di mana prediksi A dengan ininya koordinatnya itu akan diambil dicari confidence-nya dan class probability-nya, sehingga final score-nya adalah confidence dikali class prob. Seperti yang dilihat pada image 1, dia memiliki dua prediksi, yaitu prediksi A dan prediksi B. Sedangkan image 2 dan image 3 adalah hanya satu, yaitu prediksi C terhadap image 2 dan image 3 terhadap prediksi D. Untuk ininya sendiri kita bisa melihat bahwa yang tertinggi adalah image 1 dengan prediksi A, yaitu sebesar 0,72. Dan image 2 sebesar final score-nya adalah 0,595. Dan image 3 final score-nya adalah 0,57. Nah, kali ini kita akan menghitung IOU-nya atau interface-nya itulah, di mana kita akan melakukan dengan prediksi GT. Prediksi A versus GT1 atau ground truth 1, kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita cari, di mana prediksi A, W sama dengan 148, dikurang 55 adalah 93 pixel, dan hanya adalah 198 dikurang 65 sama dengan 133 pixel, sehingga areanya adalah 93 dikali 133, menghasilkan 12.369 pixel kuadrat. Lalu ada GT1 areanya yaitu 14.000 pixel kuadrat. Intersection-nya adalah karena prediksi A berada di hampir di dalam GT1 atau ground truth 1, overlap W sama dengan 93, hanya 133, sehingga overlap areanya adalah 12.369 pixel kuadrat. Dan IOU-nya adalah 12.369 dibagi 12.369 ditambah 14.000 dikurang 12.369 sama dengan adalah 0,8835. Nah, image 1 dan image 2 akan tetap dihitung untuk ilustrasi meskipun akan dihapus NMS. Kenapa bisa dibilang dihapus oleh NMS? Karena seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil dari final score-nya sendiri adalah di bawah 0,5. Jadi bisa dibilang dia tidak layak untuk dilanjutkan lagi. Lalu untuk kali ini kita akan melakukan image kedua, di mana total akhirnya adalah 0,0687.
Dan untuk image 3 sendiri adalah 0,8556, di mana overlapnya sebanyak 15.400 pixel kuadrat. Lalu kita akan mengapply rules-nya, yaitu TP, FP, dan FN-nya. Bisa dibilang prediksi A, yaitu image 1 terhadap image 1, YOU-nya adalah 0,8835, di mana lebih besar dari 0,5 atau TP-nya, berarti cocok dia masuknya. Lalu untuk prediksi C terhadap image 2 atau image 2 terhadap prediksi C, dia itu di bawah 0,5, berarti tidak cocok. Sedangkan untuk image 3 terhadap prediksi D, yaitu YOU-nya sebesar 0,85, dia lebih tinggi dari 0,5 atau standarnya. Jadi bisa dibilang dia juga cocok untuk ke GT3-nya. Nah, hasilnya adalah TP-nya 2, FP-nya 1, dan jumlah GT-nya sama dengan 3, atau di mana FN sama dengan 3 dikurang TP sama dengan 1. Nah, kali ini kita akan melakukan evaluasi precision, recall, dan F1, atau yang seperti sebelumnya. Dengan rumus-rumus yang ada tadi, kita akan memasukkan semua angkanya atau nominal yang sudah kita dapatkan ke dalam rumusnya. Di mana precision bisa kita dapatkan di atas 0,5, yaitu 0,667. Lalu recall-nya sendiri sama, dan F1-nya sendiri juga bilangnya sama. Interpretasi singkat, model menemukan 2 dari 3 objek, atau recall-nya itu sebanyak 66,7%, dan 2 dari 3 prediksi yang diberikan benar, atau precision-nya adalah 66,7%. Nah, untuk precision recall curve dan EPI-nya per kelas, kita akan melakukan pengecekan lagi. Setelah semua prediksi didapat, kita akan melakukan evaluasi setelah NMS. Urutkan berdasarkan final score yang tadi kita lihat, yaitu berdasarkan menurun, di mana ada prediksi A terhadap image 1, prediksi C terhadap image 2, dan prediksi D terhadap image 3. Lalu setelah dapatin skornya, yaitu 0,72, 0,595, dan 0,57. Hitung precision dan recall kumulatif setelah masing-masing prediksi, yaitu untuk first spread-nya atau prediction-nya, prediction A, TP sama dengan 1, FP sama dengan 0. Jadi precision-nya 1 per 1 sama dengan 1, dan recall-nya adalah 1 per 3, 0,333. Lalu yang kedua, precision-nya bisa dibilang 1 per 2, yaitu hanya setengahnya, sedangkan recall-nya adalah sama. Untuk setelah 3 kali prediksi atau prediksi D, TP-nya 2, FP-nya 1. Jadinya precision-nya 2 per 3 sama dengan 0,667. Dan untuk recall-nya sendiri 2 per 3, 0,667 juga. Nah, dengan itu kita akan menjumlahkan semuanya nih ke RI. Yaitu RI-nya adalah 0,333, R2-nya 0,66, PAT-RI-nya underscore RI-nya sama dengan 1,0, PAT-R2 underscore R2 sama dengan 0,667, sehingga EPI-nya adalah 0,333 dikali 10 dikali 1 ditambah dalam kurung 0,6667 dikurang 0,3333 dalam tutup kurung dikali 0,667, sehingga menghasilkan 0,555. Karena hanya satu kelas MAP sama dengan AP, sehingga menjadinya 0,556. Kita bulatkan naik ke atas. Nah, lalu kita akan melakukan mean IOU-nya, di mana kita akan menghitung rata-rata hanya pada TP, yaitu adalah IOU prediksi A GT1, yaitu sebesar 0,8835, dan IOU prediksi D GT3 sebesar 0,8556. Lalu kita jumlahkan dan bagi 2 sehingga menghasilkan 0,8696. Nah, untuk deteksi yang benar atau TP-nya ini rata-rata IOU-nya cukup tinggi, yaitu sebesar 87%. Ini menunjukkan kualitas lokalisation yang baik pada prediksi yang benar. Nah,
Lalu kali ini kita akan melakukan perhitungan loss. Kali ini kita akan melakukan versi generalisasinya atau versi yang di YOLO versi 5 dan seterusnya. Di mana kita akan pakai alpha chord-nya 5. Ini kita tidak memasukkan term knobs-nya, hanya untuk contoh ini. Lalu kita akan mengambil data prediksi A-nya, yaitu terhadap image 1. Dan sebagai berikut. Lalu kita normalisasikan. Sehingga kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Lalu kita juga sudah mendapatkan confidence prediction-nya. Dan kita juga sudah kita gunakan target confidence sama dengan IOU, yaitu adalah prediksi A dengan ground truth 1, yaitu sebesar 0,8835 tadi. Nah, setelah kita semuanya, kita juga mengasumsikan bahwa targetnya benar, ya, sehingga menjadikan P sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah kita mulai melakukan perhitungannya. Pertama, kita akan mencari rumus dari melakukan perhitungan rumus si berikut ini. Yaitu ada X kurang X pangkat atas itu dalam kurung pangkat 2 sehingga menghasilkan berikut. Lalu ada perhitungan yang keduanya, perhitungan yang ketiga, di mana ada difference-nya yaitu 0,0175 dipangkatin menjadi 0,000306. Untuk nomor 4 juga sama, yaitu pada hanya ini yang tadi di awal itu ya, yang X, Y, WH pada bounding box-nya. Lalu kita multiply dengan alpha chord-nya terus kita cari L loss-nya atau LB box-nya, yaitu 5 kali sama dengan 0,000 kali 5. Kita cari juga objection loss-nya, yaitu LOB, di mana C target dikurang C prediction, pangkat 2. Hasilnya 0,000696, lalu class loss-nya dengan MSE style, dan total loss class-nya. Setelah kita semua dapatin tadi, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu 0,002775 ditambah 0,000696 ditambah 0,01. Hasilnya adalah 0,019735. Di mana nilai loss untuk contoh kali ini hanya sekitaran 0,02%. 0,02, sorry. Ini membuktikan bahwa prediksi cukup baik, di mana lokalisasi confidence-nya kelas relatif dekat ke GT. Pada praktiknya, total loss training adalah rata-rata penjumlahan dari semua contoh. Pengalaman loss selama EPOS digunakan untuk memantau konvergensi. Nah, setelah kita lakukan semua pada yang lainnya juga, kita mendapatkan hasil seperti berikut, di mana jumlah gambarnya ada 3, GT totalnya atau ground truth-nya totalnya ada 3, prediksi setelah NMS-nya ada 3 juga, TFP-nya 2, FP1, FN1, precision-nya 0,66667, recall sama, F1 juga sama, EP-nya atau kelas tunggalnya adalah 0,556, MAP 0,56, MAN-nya adalah 0,8696, contoh loss-nya atau loss dari tadi, loss yang tadinya itu adalah 0,0197 atau di bawah 0,02. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa model YOLO versi 11 dengan data dummy, model berhasil mendeteksi 2 dari 3 objek daun T dengan benar, yaitu true positif, dan 1 prediksi salah, yaitu adalah false positif, dan 1 objek terdeteksi atau false negatif lah. Nah, nilai intersection over union-nya ini atau IOU-nya rata-rata sebesar 0,8696, menunjukkan bahwa posisi bounding box hasil prediksi sudah cukup tepat dan mendeteksi objek yang sebenarnya. Nilai precision dan recall yang sama, yaitu 0,0667, menunjukkan bahwa sekitar 2/3 dari hasil deteksi model sudah benar dan sesuai dengan objek aslinya. MAP-nya juga sebesar 0,556, memperlihatkan bahwa model mampu mengenali kualitas daun T dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Dan secara keseluruhan,
Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model YOLO versi 11 sudah bekerja cukup baik dan stabil untuk dataset kecil. Namun performanya masih bisa ditingkatkan dengan menambah jumlah data pelatihan dan memperkaya versi gambar daun teh agar model dapat mengenali daun objek secara lebih akurat di berbagai kondisi. Seperti yang di pre-processing sebelumnya yang saya beritahu itu. Nah, untuk diagram use case dari penelitian ini adalah pengguna dapat melakukan help dan upload image di mana dia upload image ini akan input dengan lihat hasil dan edit image. Nah, untuk lihat hasil ini dia berupa gambar dengan hasil dari prediksi si modelnya, di mana dia biasanya berupa kategori atau presentasinya lah. Oke, sekian saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.